saya juga kebagian jaga nanti baik sebelum Lebaran maupun sesudah Lebaran gitu kan. Keluarga ibu saya, kita Lebaran itu malam Lebaran. Jadi setelah takbir Lebaran itu kita sudah berlebaran, kita sudah sungkeman, dan ini memang orang tua saya mengatakan udahlah kita kumpul malam Lebaran aja supaya besok-besok udahlah kalian Lebaran sama mertua, sama teman-teman, sama urusan kantor silakan. Jadi kita nggak usah tunggu-tungguan gitu kan. Saya juga melarang dan tidak nyaman, tidak memperkenalkan dan tidak membolehkan membuat open house di rumah saya. Alasan saya sangat sederhana. Yang pertama, saya jadi repot. Oh jujur saya repot. Yang kedua, apapun yang terjadi, saya pasti dituduh bikin open house pakai duit kantor. Padahal misalnya pakai duit sendiri. Pakai baju baru enggak, ya. Pakai baju baru enggak, karena saya termasuk yang nggak pernah beli baju baru untuk Lebaran. Gitu kan. Kadang-kadang aja istri nyapin gitu kan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Fiatio Konibili, dan Tribuners Garuda Indonesia sedang bersiap menyambut pemudik Lebaran tahun 2024, dan tahun ini Garuda Indonesia Group menyiapkan 1,4 juta kursi untuk melayani pemudik di Lebaran 2024. Di tengah kesibukan mempersiapkan pelayanan arus mudik dan juga arus balik angkutan Lebaran 2024, kita mau tahu nih cerita dari Dirut Garuda Indonesia, Bapak Irfan Setiaputra, berbagi waktu memantau pelayanan Garuda di masa angkutan Lebaran 2024 dan juga merayakan Hari Raya Lebaran. Saat ini saya sudah tersambung dengan Dirut Garuda, Bapak Irfan Setiaputra. Bisa diceritakan Pak, bagaimana merayakan Lebaran di tengah hektiknya tetap harus melakukan pemantauan pelayanan penerbangan mudik? Ya, yang pertama adalah mudik saya Jakarta gitu kan. Saya kembali lagi generasi kedua, kebetulan orang tua bapak saya udah nggak ada, ibu saya di Jakarta, jadi mertua saya juga di Jakarta, jadi kalau kita mudik di Jakarta, itu yang pertama ya. Jadi kita lakukan itu. Kemudian kita ada cuti bersama di Garuda. Kalau kita manajemen ya cuti bersama, tapi kalau Anda diminta untuk datang ke airport, jaga, ya Anda jaga. Saya juga kebagian jaga nanti baik sebelum Lebaran maupun sesudah Lebaran gitu kan. Ini selalu mengasihkan melihat orang yang kepengen pulang dan yang nanti harus balik. Kalau Lebaran itu sendiri, saya sebenarnya sangat diuntungkan karena di keluarga ibu saya, jadi kalau kita punya keluarga ibu, bapak, mertua, laki dan perempuan ya, saya diuntungkan karena keluarga ibu saya, kita Lebaran itu malam Lebaran. Jadi setelah takbir Lebaran itu kita sudah berlebaran, kita sudah sungkeman, dan ini memang orang tua saya mengatakan udahlah kita kumpul malam Lebaran aja supaya besok-besok udahlah kalian Lebaran sama mertua, sama teman-teman, sama urusan kantor silakan. Jadi kita nggak usah tunggu-tungguan gitu kan. Jadi karena memang kalau Lebaran itu kan tantangan terbesarnya adalah kita kemana dulu kan, kita kemana dulu. Nah, sebagai Dirut Garuda, saya sangat beruntung sejak pertama kali jadi Dirut Garuda itu tidak pernah ada open house oleh para pembesar, jadi nggak perlu keliling ya, karena itu kan sebenarnya asik-asik aja gitu loh, tapi kadang-kadang kan kemudian habis waktu kita di sana dan kita kan harus, kalau enggak nanti dicatat pula kok Irfan nggak datang ke tempat saya gitu kan, nanti jadi masalah buat Garuda kemudian gitu kan. Jadi saya beruntung bahwa selama ini kita nggak pernah ada open house dari para pembesar, jadi nggak perlu mengunjungi. Jadi selama 2 tahun 3 tahun ini Lebaran saya selesai setelah mengunjungi mertua saya, dan itu jam 9 jam 10 pagi udah selesai gitu kan. Kenapa juga selesai? Saya juga melarang dan tidak nyaman, tidak memperkenalkan dan tidak membolehkan membuat open house di rumah saya sebagai Dirut Garuda gitu kan. Alasan saya sangat sederhana. Yang pertama, saya jadi repot. Ya kan, di rumah repot lah kan. Yang kedua, kenapa? Oh jujur saya repot. Yang kedua, apapun yang terjadi, saya pasti dituduh bikin open house pakai duit kantor. Ya kan?
Padahal misalnya pakai duit sendiri, ya kan? Yang kedua, kalau udah dituduh pakai duit kantor dan pakai duit kantor, kan ada yang lebih penting perusahaan ini mengeluarkan uang daripada dirutnya bikin open house di rumahnya, benar kan? Nah, apalagi misalnya kalau saya bikin open house, misalnya, saya pasti tentu akan yang agak beda dong yang lain-lain. Kalau di tempat lain pada makan-makan gini, yang mungkin saya pesan di tempat saya kalau ada open house makannya dari hotel gitu, Fairmont, gitu, yang mahal-mahal gitu. Jadi semua buka puasa apa open house-nya mahal, kita kesana aja gitu kan. Jadi ria, padahal pakai duit kantor, ya kan. Padahal perusahaan berapa tahun ini kan nggak untung-untung kan. Gaji pegawai dipotong, di rootnya kok bikin open house gila-gilaan. Nah, setelah itu, kalau misalnya kenapa itu yang kedua. Yang ketiga adalah saya kan Zoli membuat semua anak buah pasti datang ke open house saya kan. Ya, kan? Walaupun saya bilang nggak perlu, kalau ada kesibukan lain nggak datang nggak apa-apa gitu kan. Tapi kan kalau saya bikin open house terus ada yang nggak datang, saya mulai mencatat kan. Oh, Diki nggak datang ya, gitu ya, tidak menghargai saya sebagai dirut dan orang tua gitu kan. Jadi lebih banyak mudaratnya bikin open house di rumah kan. Jadi dari dulu pengalaman saya jadi dirut, semua orang nanya, Pak ada open house? Kagak ada open house. Sudah kita lebaran hari pertama aja waktu masuk ke kantor, selesai titik, udah. Nggak usah ini juga. Kalau perlu juga nggak usah WhatsApp-WhatsAppan, capek juga jawab WhatsApp selama ini gitu kan. Ya kan, jadi yang penting, saya cuma selalu ngingetin teman-teman, yang penting kalau lebaran itu adalah puasa yang benar. Bukan berarti saya puasanya benar ya, tapi kita saling mengingatkan. Nah, karena hanya mereka lah yang berpuasa dengan benar yang berhak berlebaran, benar kan? Karena ini hari kemenangan semua orang umat yang berpuasa, bukan hari kemenangan siapa aja kan, bukan. Jadi itu. Yang kedua, jangan berlebih-lebihan. Yang ketiga, utamakan bersama keluarga, karena itu jauh lebih penting. Gitu kan. Yang ketiga, ya kalau memang ada kewajiban-kewajiban yang Anda harus jalankan, seperti saya misalnya mesti datengin open house ya, ya lakukan aja datang open house. Kayak juga positif juga kok mikirnya kalau datang open house, jadi saya kan nggak perlu siapin makan siang, makan sore, malam gitu kan, datengin aja semua open house gitu kan. Itu sih ya. Jadi itu sih lebaran saya selama bertahun-tahun. Jadi biasanya kami semua orang mudik, kita ngungsi. Jadi biasanya saya dengan anak, dengan cucu kita ini kesempatan ngumpul dan nggak di rumah lah supaya suasana baru gitu kan ya. Jadi sewa hotel lah, staycation apa istilahnya sekarang, staycation gitu. Tapi udah 2 tahun ini nggak staycation karena kebetulan kita ini putusan udah di rumah aja deh gitu kan. Lebih enak, bisa lebih bebas gitu kan, dan nggak usah ngepak-ngepak gitu kan. Demikian. Oke. Siap. Pak Irfan ini anti ribet ya Pak ya orangnya Pak ya. Ya jangan dibikin ribet, masa lebaran dibikin ribet gitu kan. Terus mereka yang sholat id ya pagi-pagi gitu kan, ya pastikan Anda subuh gitu kan, itu sholatnya sunnah, sholat id, yang wajib subuh gitu kan. Jadi saya juga suka ngingetin, saya bukan ini ya, saya bukan orang inilah, tapi ya tugas kita kan saling ingatkan gitu kan. Saya suka kagum-kagum lihat orang yang sholat idnya bersemangat, baju baru gitu, seragaman sama anaknya gitu kan. Sementara kalau orang lihat, wah ini Pak Dirut ini gimana sih, pakai kaosnya kaos bola lagi kan. Ya memang kan kita sholat yang nyaman aja kan, nggak perlu mamer-mamer kan. Tapi kalau menurut Pak Irfan sendiri, Pak Irfan ngerasa kalau misalnya, ya ini lebaran tuh gimana Pak? Apakah karena pakai baju baru kah? Atau karena udah makan ketupat kah Pak? Pakai baju baru enggak, ya pakai baju baru enggak, karena saya termasuk yang nggak pernah beli baju baru untuk lebaran gitu kan. Kadang-kadang aja istri nyapin gitu kan. Tapi saya sudah bilang buat saya nggak penting. Dari dulu nggak pernah penting soal baju lebaran. Jadi saya nggak pernah merasa lebaran baju baru gitu kan. Mungkin juga karena nggak didikan keluarga juga begitu. Makan ketupat ini satu persoalan. Saya kalau keliling dulu ke rumah mertua, begitu disediakan ketupat nggak, saya minta nasi. Saya pemakan nasi, saya bukan pemakan ketupat gitu. Saya bukan ini. Dan akhirnya kita lewatin puasa dengan bulan Ramadan dengan lancar gitu kan, dan mudah-mudahan diterima lah gitu kan, karena ini puasa ini kan persoalan ibadah kita yang perlu kita
depan Tuhan, bukan urusan kita sesama gitu. Dan memang saya selalu mengingatkan sama siapapun untuk sudahlah jangan ria, jangan pamer lah selama Lebaran. Santai-santai aja lah, biasa-biasa aja gitu kan. Oke, siap. Nah ini siap. Pertanyaan terakhir, Pak Irfan, ini dari 2020 ya Pak ya, waktu itu berarti menjabat pas lagi masa-masa pandemi. Ini masuk tahun keempat, tapi periode mudiknya udah lewat 3 kali. Dari 3 kali mudik, yang paling ruwet yang mana Pak? Yang paling, tahun lalu sih. Tahun lalu, karena udah mulai normal kan. Udah mulai normal. Sebelum-sebelumnya kan tidak terlalu normal gitu, jadi nggak terlalu banyak, masih butuh surat-surat COVID segala macam kan. Tahun lalu kan sudah mulai longgar gitu kan. Jadi kalau ditanya tahun ini bakal lebih ribet lagi sih, udah pasti lebih ribet lagi karena jumlah penerbangannya lebih banyak gitu kan. Dan pasti lebih seru nih tahun ini, pasti lebih seru karena saya sudah terima banyak WhatsApp banyak dari teman-teman saya yang nanya-nanya soal pulang gitu kan, jadwal pulang gitu. Dan nanya-nanya soal Lebaran ke Jakarta, gitu kan. Jadi ini juga menarik. Nanti yang paling menarik dari semua proses Lebaran itu, buat saya itu adalah saya selalu mengupayakan hadir di airport di hari terakhir arus mudik. Nah, itu seru banget, itu seru banget. Itu kalau ada pesawat mendarat tuh udah kayak airbag gitu kan. Dan bawaannya nauzubillah seru-seru lah gitu kan. Seru-seru, oleh-olehnya banyak gitu kan ya. Dan muka-muka ceria, terutama anak-anak kecil yang habis berlibur, habis berkunjung sama keluarga itu seru sekali kan ya. Jadi kadang-kadang juga suka nyesel juga, wah nggak ada tempat mudik lagi nih gitu. Kadang-kadang suka ingat masa-masa waktu kecil, waktu dibawa orang tua mudik gitu kan. Nah, itu memang menggembirakan gitu. Jadi saya berharap bahwa mudik ini buat saya, buat teman-teman yang mudik ya, jadikan ini sebagai sebuah pengalaman spiritual maupun pengalaman emosional yang menakjubkan, yang mungkin nggak akan pernah bisa mudah-mudah terulang di tahun-tahun ke depan. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih Pak Irfan cerita-ceritanya dan juga membahas persiapan terkait dengan angkutan Lebaran 2024 ya Pak ya. Doa kita semoga nih puasanya semua lancar. Lebarannya, arus mudiknya juga lancar, arus baliknya juga lancar. Abis itu kerja lagi ya Pak ya. Baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Irfan waktunya. Terima kasih. Ya, Tribuners, itu dia cerita dari Dirut Garuda Indonesia, Bapak Irfan Setia Putra, terkait dengan Lebaran. Bagaimana hektiknya persiapan sebagai Dirut Garuda Indonesia di masa-masa Lebaran dan apa saja sih yang biasa dilakukan Pak Irfan di Lebaran. Kalau begitu, saya Fiatio Konibili, pamit undur diri. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.